Where, who. Oke, kita akan belajar tentang mencari informasi dari sebuah teks atau sebuah artikel. Nah, ini tematik ya, tematik yang bahasa Indonesia. Nah, kalau kemarin antum sudah mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok itu terletak pada kalimat utama atau kalimat penjelas. Siapa yang bisa jawab? Ide pokok terletak pada kalimat utama. Kalimat utama. Kalimat utama itu berada di mana letaknya dalam sebuah paragraf? Letaknya di mana kalimat utama? Antum carinya itu dalam sebuah paragraf, kalimat utamanya ada di mana? Tergantung, Ustaz, bisa di atas, bisa di kalimat utama, kalimat yang tengah-tengah, kalimat atas, kalimat bawah. Kalimat bawah, kok atas bawah? Kalimat pertama dan kalimat terakhir gitu ya. Nah, antum cek aja. Cek langsung kalimat pertama sama kalimat terakhir gitu aja. Bukan atas bawah ya. Oke. Samping kanan, samping kiri. Samping kiri, samping kanan nanti ya. Nah, sekarang kita mencari informasi dari sebuah teks atau artikel. Mas Rasya bisa fokus ya Mas Rasya ya belajarnya. Nah, oke. Sekarang bagaimana cara mencari informasi dari sebuah teks atau artikel? Ada caranya. Nah, caranya cuma satu, yaitu menggunakan kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaannya itu ada kata tanya 5 ini. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ini. Jadi kalimat pertanyaan antum harus menggunakan 5 kata tanya ini. Bisa semuanya digunakan, bisa 2, 3, beberapa digunakan, silahkan. Ya, sesuai kebutuhan antum. Nah, kalau disingkat menjadi adik Simba, ya, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, adik A, apa, di mana, K, kapan, adik, ya kan? Si, siapa, M, sim, M, mengapa, ba, bagaimana, ba, bagaimana. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ini, nah ini ada, ini gambarnya siapa ini ya? Ya, ada what, when, why, where, who, how. Nah, ini bahasa Inggrisnya yang merah-merah ini, ya, yang merah-merah ini. Kalau yang merah ini disingkat adik Simba, ini bahasa Indonesianya. Kalau yang bahasa Inggris di gambar ini disingkatnya 5W 1H, ya. Jadi kalau antum cari informasi sebuah teks, antum harus bertanya menggunakan adik Simba, ya. Nah, udah paham? Mas Akmal paham? Artinya yang wow. Enggak, yang Ustaz jelaskan barusan sudah mengerti? Sudah, Ustaz. Mbak Khansa, sudah mengerti Mbak Khansa? Sudah. Ya, terus Mbak siapa lagi nih? Mbak Aimi. Aimi, mana suaranya Mbak Aimi? Iya. Nah, sudah mengerti cara mencari informasi dari sebuah teks menggunakan adik Simba? Sudah mengerti? Iya. Iya. Adik Simba itu kepanjangannya apa, Mbak Aimi?
Mbak Aimi, adik Simba itu apa kepanjangannya? Ini masih ada loh layarnya itu ya. Nah, kalau Mbak Kinan, apa Mbak Kinan? Adik Simba itu kepanjangannya apa? Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu ya. Ini Mbak Kinan ada di depan monitor atau enggak ini? Mbak Kinan, mana Mbak Kinan? Nah, ya, nanti kalau ada soal terus enggak menjawab berarti dikosongi ya. Oke, ini ya, cara mencari informasi dari sebuah teks atau bacaan, kita menggunakan 5 kata tanya. Kita bertanya dulu menggunakan adik Simba. Nah, kalau bahasa Indonesia itu adik Simba. Nah, sekarang ada contoh sebuah teks ya. Ada contoh sebuah artikel. Nah, silakan kita baca dulu ya. Nah, Pak Mizan bacakan dulu. Antum lihat artikelnya yang ada di monitor di layar. Nah, ya, diikuti dengan baik. Pneumonia judulnya ya, pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan paru-paru meradang. Peradangan pada alveolus menyebabkan terbentuknya cairan kental di dalam kantong alveolus. Adanya cairan tersebut dapat mengganggu proses pertukaran gas pada alveolus. Akibatnya, oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang. Kekurangan oksigen membuat sel-sel tubuh tidak dapat bekerja. Gara-gara inilah terjadi penyebaran infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, mikroplasma, dan jamur. Nah, ini satu paragraf ya. Pak Misan potong. Nah, ini paragrafnya sebenarnya masih ada lagi. Cukup satu paragraf sebagai contoh ya. Nah, coba antum cermati sekarang. Kita akan mencari informasi dari paragraf ini yang tampil di layar antum. Judulnya pneumonia. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah antum membuat pertanyaan. Nah, antum membuat pertanyaan. Nah, pertanyaannya harus sesuai dengan isi dari paragraf tersebut. Nggak boleh bertentangan. Harus sesuai dengan isi paragraf. Nah, itu ya. Jadi cari informasi itu antum harus membuat pertanyaan dulu. Nah, jawaban dari pertanyaan itu ada di dalam paragraf. Itu. Nah, ini ada contoh. Ada contoh ya. Ini contoh dulu. Antum cermati, nanti kalau belum paham, silakan bertanya, nggak usah malu. Ustaz, Ana Ustaz. Ya, ya Mas Rois, silakan. Mas Rois mau bertanya? Mas Jundi mau bertanya? Bertanya tentang paragrafnya tahu Ustaz. Oh iya, membuat pertanyaan tentang paragrafnya, betul. Kalau Ana ini Ustaz, apa penyebab pneumonia? Oh, belum dulu ya, Mas Jundi. Ini masih contoh dulu, Mas Jundi. Nanti kita cek bersama-sama pertanyaannya sesuai dengan paragrafnya atau tidak. Kira-kira jawabannya ada nggak dalam paragraf itu? Nah, ini ada beberapa pertanyaan sebagai contoh. Nanti antum ngerjakan. Nah,
Apa itu pneumonia? Ada jawabannya enggak di paragraf? Ada Ada jawabannya enggak? Ustaz, kalimat pertama. Oke, Mas Jundi. Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan paru-paru meradang. Itu jawabannya ada. Berarti pertanyaan ini sesuai atau tidak? Sesuai. Sesuai. Nah, ada tanda centangnya, ya. Nah, berarti kalau dicentang betul pertanyaannya, karena jawabannya ada di dalam paragraf. Nah, semuanya ikut menjawab ya. Nah, kalau diberi pertanyaan. Nah, kemudian contoh yang kedua, pertanyaan yang kedua. Bisa lebih dari satu. Nah, sekarang Pak Mizan menggunakan di mana. Tadi apa, sekarang di mana. Di mana tempat terjadinya peradangan paru-paru? Nah, pertanyaannya demikian. Sekarang Ustadz mau bertanya sama antum, ada enggak jawabannya di paragraf itu? Ada, Ustaz. Ada Ustaz. Ada. Jawabannya apa? Di mana terjadinya peradangan paru-paru? Ada enggak? Peradangan pada Alveolus. akan terbentuknya Ya. cairan. Peradangan pada alveolus. Iya, jawabannya di alveolus gitu aja. Nah, betul. Ada jawabannya di paragraf itu. Berarti pertanyaan ini sesuai, ya. Nah, muncul centang lagi, ya. Muncul centang lagi. Nah, sekarang coba tak klik lagi, muncul pertanyaan ketiga. Siapa yang menyebabkan terjadinya peradangan paru-paru? Siapa yang menyebabkan terjadinya peradangan paru-paru? Ada jawabannya? Ada Ustaz. Bakteri, virus, mikroplasma, dan jamur. Ada Oh, Ustaz. itu siapa ya? Ada, Ustaz. Siapa itu menanyakan manusia atau benda? Kalau siapa? Manusia Ustaz. Menanyakan manusia. Ini siapa? Ada jawabannya enggak? Nggak ada kayaknya Ustaz. Ada, wong. Siapa itu menanyakan manusia? Nah, teng. Berarti pertanyaannya salah. Enggak ada jawabannya di paragraf itu. Nah, kalau tadi yang disebutkan teman antum tadi, ya, disebabkan oleh bakteri, virus, mikroplasma, dan jamur. Pertanyaan yang tepat apa? Ada yang usul? Pertanyaan yang tepat, yang sesuai apa? Anak-anak. Ana siapa itu? Jundi. Jundi, silakan Mas Jundi. Apa penyebab pneumonia? Apa penyebab dari pneumonia? Ya, bisa ya. Apa yang menyebabkan terjadinya pneumonia? Oke. Ya, kalau bakteri, virus, jamur itu jangan menggunakan siapa ya, itu bukan manusia. Nah, kalau menggunakan siapa, jawabannya nanti muncul apa? Mas Anto, Mas Ahmad, jadi siapa soalnya? Mas Sugeng gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana proses penyebaran infeksi pada penyakit pneumonia? Ada jawabannya enggak di paragraf itu? Ada jawabannya enggak? Bagaimana proses penyebaran infeksi pada pneumonia? Penyebaran infeksi itu yang saat menjangkitinya ya, Ustaz. Ya, ada. Antum nggak usah ragu-ragu. Siapa yang mau menjawab, memberi jawaban yang ada di paragraf itu? Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut salah. Siapa yang mau usul memberi jawaban? Adanya cairan. Prosesnya. Ya, gimana? Ini tahu, Ustaz.
Peradangan pada alveolus menyebabkan terbentuknya cairan kental di dalam kantung alveolus. Adanya cairan tersebut dapat mengganggu proses pertukaran gas pada alveolus. Akibatnya, oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang. Terus, apalagi? Kekurangan oksigen membuat sel-sel tubuh tidak dapat bekerja. Ya, baru ada gara-gara inilah, ya. Nah, jadi kekurangan oksigen membuat sel-sel tubuh tidak dapat bekerja. Nah, kok bisa kurang oksigennya? Tadi dijelaskan sama Mas, siapa tadi? Rois ya. Nah, itu prosesnya itu jawabannya panjang. Ya, jawabannya panjang. Ada nggak jawabannya di paragraf itu? Pertanyaan bagaimana prosesnya tadi? Ada. Ada. Oke. Kita klik. Loh, kok nggak muncul? Centang ya. Nah, dicentang Mas Abian. Ya, sekarang siapa yang masih bingung? Siapa yang mau bertanya? Sudah paham atau belum? Kayak saat pelajaran yang wawancara, pakai 5W sama 1H. Oh iya, boleh. Itu menggunakan 5W1H boleh. Pas wawancara itu bisa. Mengambil informasi dari sebuah teks juga menggunakan 5W1H. Ya. Ustadz, kalau nanyanya pakai 5W1H itu biasanya yang internasional ya. Kalau di Indonesia pakai adik Simba. Iya, itu bahasa Indonesianya pakai adik Simba. Ya. Masa antum tanya ke orang Indonesia di kampung, what your name? Masa ngono? Nanya pakai 5W1H itu misalnya kayak di Inggris itu ya Ustadz. Iya. Masa di Indonesia ya, di bangsa Indonesia pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia saja, ya. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Nah, Mbak Hasna ke pasar bertanya, "Where do you come from, Mister?" Nah, itu bingung nanti. Ya. Nanti Nah, itu. orangnya jawab kayak gini. Hah? 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 Ini turis kesasar apa piye gitu ya? Turis tersesat. Pakai bahasa Inggris. Oke, ya sudah paham ya? Oke, karena sudah paham, sekarang silakan disiapkan buku tulisnya, disiapkan alat tulisnya. Antum akan mengerjakan langsung, tak kasih waktu. Ya. Oke. Udah Ustaz. Ini teksnya. Ini teksnya. Ya, ini teksnya. Nah, sekarang antum membuat pertanyaan dari teks ini. Jawabannya harus ada di dalam paragraf yang tampil di monitor ini, ya. Jawabannya harus ada. Nah, antum buat pertanyaan. Ditulis dan dikumpulkan. Iya, Ustadz. dikerjakan sekarang, ya, dikerjakan sekarang. Terus jawabannya langsung antum tuliskan. Ya, antum tuliskan. Jawabannya sesuai dengan teks yang ada pada layar. Nah, sudah paham ya? Ustadz. Oke. Ustadz kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ustadz, izin ngambil buku. Teksnya nggak usah ditulis kan, Ustadz? Dalam? Teksnya nggak usah ditulis. Oh, teksnya nggak usah ditulis, Mas. Pertanyaannya saja, jawabannya apa? Kasih jawaban juga, gitu. Teksnya nggak usah. Oh, ini halaman berapa ya? Ustadz lupa ya? Sebentar. Pak Misan lupa. Antum tanya halamannya. Sudah tak tampilkan itu, Mas. Kelihatan ya? Sebentar. Sambil tetap mengerjakan, pakai layar dulu ya. Nah, waktunya mulai dari 5, 4, 3, 2, mulai mengerjakan.
Ustaz, halaman berapa? Sebentar ya. Cek dulu. Minggu itu aku panas itu Terus antum kerjakan dulu aja, Mas. Kalau nunggu Ustadz Anu cari halamannya lama nanti. Jangan lupa Ustaz, itu kata pertanyaan itu belakang kalimatnya ada tanda tanyanya. Iya, ada tanda tanya. Halaman 66, silakan dibuka halaman 66. Ya, halaman 66. Yes, ya. Silakan dikerjakan. Ini paragraf terakhir, halaman 66. Ustaz kasih waktu 10 menit, jadi selesai pukul 10 lebih 25. Mereka pasti akan berpikir kalau kau begitu mengambilnya. Langsung sore itu dikirim ke obat sak gebok nang rumah itu. Paket kirim. Tulis jawabannya juga. Ya, jawabannya harus ada di paragraf yang tampil di layar. Ustaz, halaman berapa? Halaman 66. Ustaz, halaman berapa? Astagfirullah. Pertanyaan yang sama diulang-ulang. 66 halamannya. Itu LKS apa, Ustadz? Ya tematik, Mas. Mau pelajaran tematik. Tema 1 ya, Pak. Sekarang sudah tema 2. Kok masih tema 1? Belum move on dari tema 1 berarti. Halaman berapa, Ustaz? Mas Adam, halaman berapa tadi? 66. Halaman 66. Ulang itu clear ya. Ya, mari negatif kan itu ya nek anu to. Nek gak kebayangan, nek sampe ngono aja nek untuk ini mau masuk ngono ya. Tapi minimal Nih. wis gejala-gejala samping. Nah, iki wis orang wis enak ya. Oh, alhamdulillah. Iya ada nih, ada. Aku tuh akhirnya apa? Golput naik kalau wes. Kenapa kecil? Ya, apa itu lewat aja nih. Separ kafe ya. Mau asli terima bantuan kalau ini pasti. Di end bisa. Ana sudah tulis dan dikirim. Oke. Nunggu yang lain ya, Mas ya. Ya, Ustadz. Waktunya masih tinggal 7 menit.
Pak Misan pengen lihat antum mengerjakan ekspresinya kayak apa ya? Kecuali yang kameranya dimatikan. Jadi ini bukan PR ya, bukan tugas ya, langsung ngerjakan sekarang. Nah, Apa ini Ustaz? dalam Cepat adalah Nulis. Mbak Kinan sudah ngerjakan Mbak Kinan? Proses mengerjakan Mbak Ya, Kinan? Oke. lagi ngerjakan. Oke. Mbak, Pertanyaannya berapa, Ustadz? pertanyaan sampai berapa? Ya terserah antum. Antum mau buat pertanyaan berapa? 5, 10 juga boleh. Asalkan jawabannya Satu boleh, ada Ustaz. di dalam paragraf itu. Gitu ya. Satu boleh, Kak, Ustadz? Ya. Kalau satu, nggak mungkin satu. Ya. Nggak mungkin satu. Harus lebih dari satu. Harus lebih dari satu. Kalau satu nggak boleh. berapa? Kok ira berapa? Terserah antum. Ya. Mau 3, mau 4, mau 5, yang penting jawabannya ada di dalam paragraf itu. Gitu ya. Siapa yang terkena penyakit pneumonia? Mbak Rahma sudah proses mengerjakan? Usia berapa? Berapa yang Mbak Rahma? Oke. Mbak Yumna? Mbak Yumna sudah mengerjakan, proses mengerjakan Mbak Yumna? Mana Mbak Yumna? batas napas cepat adalah Oh. Mbak siapa lagi ya? Mbak Hasna? Mbak Hasna sudah proses mengerjakan? Mbak Hasna? Mana Mbak Hasna suaranya? Mbak Khonsa? Mbak Khonsa sudah proses mengerjakan Mbak Khonsa? Iya, terus Alhamdulillah. Mbak Husna, mana Mbak Husna suaranya Mbak Husna? Mbak Husna proses mengerjakan? nomor 1, 2. Di atas sih. Mbak Aimi? Mbak Aimi sudah proses mengerjakan? Mbak Aimi? Gak usah dikasih panah, ini langsung tanda tanya di bawahnya. Ayo cepet kami. Tuh di sana. Ya, waktunya tinggal 5 menit. Ya, Ya, langsung di bawahnya. waktunya tinggal 5 menit. Ya, Nomor 3 tulis. pertanyaannya nggak boleh satu. Karena mau tanya Ustaz. Ya, silakan Mas Rois. Itu tadi sudah apa ini? Pada anak usia 2 bulan sampai kurang dari 1 tahun, sama pada anak usia 1 hingga kurang dari 5 tahun itu beda frekuensi pernafasannya, Ustaz. Oh iya, iya, beda frekuensi pernapasan, ya. Mengapa? Ya. Mengapa? Anak udah ada. Mbak Khonsa, sudah berapa pertanyaan Mbak Khonsa? Sudah bagaimana? Anu ini Mbak Khonsa putus-putus suaranya. Iya, putus-putus ya. Mengapa gejala penyakit pneumonia itu napas cepat dan napas sesak? Oh, gitu. Bisa. Karena itu, Ustaz. Karena ada cairan-cairan. Oh, sesuai dengan paragraf ini aja. Jawabannya di sini. Gejala Ya. penyakit pneumonia itu napas cepat dan napas sesak.
karena paru meradang. Mengapa gejala penyakit TNE TNG apa TNG itu? Oke, tinggal 2 menit ya. Segera tidak menyampaikan pertanyaannya ke temannya. Berarti nanti itu ngasih tahu itu nanti. Ditulis saja dulu. Ya, ditulis saja dulu. Sama kayak yang apa tuh tadi tulisannya apa? Enggak, itu loh apa? Mengapa gejala ya, napasnya cepat dan sesak. Mengapa gejala penyakit pneumonia napasnya cepat dan sesak dan napasnya susah. Ya, napasnya cepat. Dimut dulu Mas Fahmi. Biar nggak dicontek sama temennya Mas Fahmi. Biar nggak dicontek sama temennya. Mau 3 boleh. Tapi 1 aja nggak boleh ya. Kalau 1 tok nggak boleh. Karena pertanyaannya bisa lebih dari 1. Alhamdulillah. 3 Ustaz. Ya, boleh. 3. Boleh. Oke, sip. Mau 5 juga bisa. Dalam? Karena sudah ketemu 5, Ustaz. Alhamdulillah kok banyak sekali. Ya, nggak apa-apa. Ustaz, ini dia Nanti dulu. Nanti difoto aja, difoto ya. Difoto langsung lewat Wapri atau grup boleh. Ustaz ngerjakannya gimana? Mas Rasya. Antum membuat pertanyaan Mas Rasya. Jawabannya ada di paragraf itu. Nah, pertanyaan antum menggunakan apa, di mana, bagaimana gitu, Mas Rasya. Ustaz, Jawabannya ditulis juga ya. boleh dibalik-balik, Ustaz. Pertanyaannya boleh dibalik-balik, asalkan jawabannya beda. Kalau jawabannya 1 berarti ya cukup 1 aja, nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah kembar. Kalau kembar nggak perlu 1 aja. Kalau jawaban sama, pertanyaan beda berarti kembar itu ya. Sebentar. Kayak misalnya apa ya? Antum sudah selesai, Mas. Oke, sekarang pukul 10.26. Ya, pukul 10.26 sudah selesai ya waktunya ya. Ini misalnya, Ustaz. Misalnya gini. Karena misalnya kayak gini, Ustaz. Ya. Dimana baju itu diletakkan di lemari. Itu kan, Terus, Ustaz. Habis itu ya. kalau dibalik, apa yang diletakkan di lemari, yaitu baju itu bisa, Ustaz. Oh, boleh. Itu kan berarti beda. Beda pertanyaan itu, Mas. Pakai di mana, satunya pakai apa. Itu boleh, Mas Rois. Nah, jawabannya beda kok. Ustaz, apa banyak, Ustaz? Ya, Mas Akmal, ada pertanyaan apa Mas Akmal? Ustaz cuma pertanyaan aja tahu Ustaz. Sama jawabannya Mas Adam. Gantian. Jawabannya Mas Adam. Mas Akmal dulu, silakan. Kalau soalnya depan-depannya sama. Apa terus nomor 2 apa juga. Tapi jawabannya beda. Oh, boleh? Enggak apa-apa. Berarti antum menggunakan 1 kata tanya. Apa? Tapi jawabannya macam-macam. Enggak apa-apa. Oke ya, sudah jam 10.28, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada yang belum selesai, bisa dilanjutkan dan nggak boleh melewati sampai sore. Jangan sampai sore, nanti antum nggak bisa istirahat nanti ya. Kan sebenarnya bisa selesai sekarang. Nah, oke. Kita pending dulu untuk mengerjakannya. Yang sudah selesai berarti
sudah bisa santai. Nggak ngerjakan lagi. Yang belum selesai nanti dilanjut lagi ya. Nah, kita lanjutkan. Ini formatnya nggak perlu ya. Bebas saja formatnya antum. Nah, sekarang ke SPDP. Jadi, tadi kita sudah belajar mencari informasi dari sebuah teks sambil menyanyi. Menyanyi marsnya Insan Tama juga boleh. Menyanyi lagu nasional juga boleh. Ngerjakan sambil nyanyi ya. Nyanyi lagu bahasa Jawa. Lagu daerah juga boleh. Ya, baik bahasa Jawa atau bahasa yang lain. Nah, ternyata antum menyanyi itu ada nadanya, ya, ada nadanya. Nah, sekarang nada itu ditentukan oleh tangga nada, ya. Nah, sekarang kita mengenal tangga nada. Antum mengenal, jadi yang penting antum ngerti aja. Oh, tahu tangga nada itu begini. Walaupun nanti antum nggak bisa prakteknya, masih belum bisa prakteknya nggak apa-apa. Karena memang cuma mengenal saja. Nah, sekarang urutan nada itu ada berapa ini? Ada 7 ya. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Panjang. Do yang terakhir panjang. Ada 7 nada. Nah, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Ya. Nada tinggi, Ustaz. Nada rendah menjadi nada tinggi. Atau nada tinggi turun menjadi nada rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, harus tinggi do yang terakhir. Nah, gitu ya. Tangga nada dibagi jadi 2. Ada tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis itu menggunakan 7 nada, semuanya dipakai. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu dipakai semua. Itu tangga nada diatonis. Yang kedua, ada tangga nada pentatonis. Itu menggunakan 5 tangga nada. Hanya menggunakan 5 nada. Kalau diatonis menggunakan 7 nada, semuanya dipakai. Kalau pentatonis berarti menggunakan 5 nada. Nah, wes ya. Yang penting antum tahu aja.